Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang retardasi mental. Kami beranggota 4 anak. Yang pertama ada M. Rifki Irsyadi NPM 191100049. Yang kedua ada Feni Eka Yuliasari NPM 191110055. Yang ketiga ada Dita Cipta Pradani NPM 191100057. Yang terakhir ada saya sendiri, Haifa Rajavi NPM 191100059. Apa itu retardasi mental? Definisi retardasi mental yang digunakan di Indonesia adalah definisi menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa, disingkat menjadi PPDGJ3, yaitu suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya hendaya atau disability keterampilan selama masa perkembangan. Hendaya atau disability keterampilan ini berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh. Retardasi mental ini dikenal sebagai keadaan keterbelakangan mental. Jadi, retardasi mental itu suatu kondisi gangguan perkembangan mental yang ditandai oleh terhentinya perkembangan seseorang sehingga kecerdasannya di bawah rata-rata. Maka dari itu, mengakibatkan anak retardasi mental sulit mengikuti pendidikan di sekolah biasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab retardasi mental. Penyebab retardasi mental ini sangat homogen, di mana penyebabnya hanya diketahui pada separuh kasus saja. Pada kondisi retardasi mental ini, ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan kondisi retardasi mental, yaitu selama kondisi kehamilan, yang disebut kelainan bawaan, seperti kelainan kromosom, sindrom Down, kemudian juga kelainan genetik, misalnya juga karena tumor jinak yang tumbuh di bagian tubuh tertentu, terutama pada otak. Kemudian penyebab yang didapat bisa karena gangguan yang didapat, misal pertumbuhan di dalam kandungan seperti infeksi dan keracunan. Itu adalah penyebab-penyebab retardasi mental selama kehamilan. Ciri-ciri anak retardasi mental. Yang pertama, ada dari segi psikis. Kondisi psikis anak retardasi mental cenderung sulit untuk memusatkan perhatian, cepat lupa, mudah bosan, dan lain-lain. Selain itu, anak dengan retardasi mental juga menunjukkan perilaku negatif seperti mudah marah dan keras kepala. Yang kedua, ada dari segi sosial. Anak retardasi mental tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Mereka bergantung kepada orang lain karena kemampuan intelektualnya terbatas. Namun mereka juga tidak mau bersosialisasi. Selanjutnya, ada dampak kognitif pada anak retardasi mental. Anak yang mengalami retardasi mental, dampak kognitif yang terjadi yaitu anak akan mengalami keterlambatan berbahasa atau kemampuan berbicara, mengalami keterlambatan atau bahkan tidak bisa. Contohnya, usia anak 2-3 tahun yang seharusnya bisa berbicara 1 kata, 2 kata, kemudian digabungkan menjadi sebuah kalimat. Akan tetapi, anak belum bisa. Nah, itu akan menjadi tanda tanya, kenapa ya kok belum bisa? Kenapa ya anak ini mengalami keterlambatan? Nah, contoh tersebut harus jadi perhatian. Saya di sini akan menjelaskan tentang fisik motorik. Di dalam fisik motorik ada dua dampak, yaitu yang terjadi pada anak retardasi mental, yaitu fisik motorik halus dan fisik motorik kasar. Anak yang mengalami retardasi mental dapat dilakukan dengan cara bermain, karena bermain akan memegang peranan penting untuk perkembangan anak. Sekian dan terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk
retardasi mental. Di sini ada bentuk emosi dan juga bentuk sosial. Bentuk emosi yang mengalami anak retardasi mental, emosinya akan kurang stabil dan juga akan sulit untuk diterima kepada lingkungannya. Dan selanjutnya ada sosial. Jadi anak yang mengalami retardasi mental, untuk sosial, anak yang mengalami retardasi mental, ia akan sulit untuk membuat kreasi baru dan ketidakmampuannya dalam menerima dan melaksanakan norma sosial, serta pandangan masyarakat yang memandang anak yang mengalami retardasi mental tersebut itu akan berbeda, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.